Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nelly Manurung, mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Saya dari program studi Akuntansi Keuangan Publik kelas 7B dengan NIM 18051511037. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko perusahaan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan adalah proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personelia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas, dan mengelola risiko agar masih dalam batas-batas risk appetite untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas. Selanjutnya, kerangka Enterprise Risk Management diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, strategis. Strategis ini adalah tujuan tingkat tinggi atau high level goals yang diselaraskan dengan dan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua, operasi. Operasi adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pelaporan. Pelaporan yang dimaksud di sini adalah dapat dipercayanya laporan yang dibuat. Dan yang keempat adalah ketaatan. Ketaatan terhadap hukum dan kepatuhan perundang-undangan. Komponen Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management terdiri atas 8 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internal menjadi penentu organisasi dan menjadi dasar bagaimana risiko dipandang dan diperlakukan oleh orang-orang dalam entitas. Juga sebagai falsafah atau pandangan tentang pengelolaan risiko dan risk appetite, nilai-nilai integritas dan etika, dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Yang kedua, objective setting atau penentuan tujuan. Tujuan harus ada terlebih dulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi, yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Enterprise Risk Management memastikan bahwa manajemen mempunyai proses untuk menentukan tujuan-tujuan entitas dan tujuan-tujuan yang dipilih memang mendukung dan sejalan dengan misi entitas dan konsisten dengan risk appetite. Yang ketiga, event identification atau identifikasi peristiwa. Peristiwa-peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Peluang disalurkan kembali ke strategi manajemen atau proses penentuan tujuan. Yang keempat, risk assessment atau penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan mempertimbangkan berapa kemungkinan terjadinya dan dampaknya sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Yang kelima, risk response atau tanggapan terhadap risiko. Manajemen memilih cara-cara untuk menanggapi risiko seperti menghindari, menerima, mengurangi, atau mengembangkan sejumlah tindakan untuk mensejajarkan risiko dengan risk tolerance dan risk appetite entitas tersebut. Yang keenam, control activities atau kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur dibuat dan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan bahwa tanggapan terhadap risiko dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh, information and communication atau informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan dan dikomunikasikan dalam bentuk dan pada waktu yang memungkinkan orang-orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan yang kedelapan adalah monitoring atau pemantauan. Keseluruhan Enterprise Risk Management dipantau dan dimodifikasi jika perlu. Pemantauan dicapai melalui kegiatan manajemen yang terus-menerus atau evaluasi terpisah atau kedua-duanya. Hubungan antara tujuan dan komponen. Ada hubungan langsung antara tujuan, yakni apa yang suatu entitas berupaya mencapainya, dengan komponen Enterprise Risk Management, yaitu apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hubungan ini digambarkan dalam matriks 3 dimensi seperti kubus. 4 tujuan strategi, operation, reporting, and compliance digambarkan di bagian atas kubus, yaitu berwarna kuning.
8 komponen mulai dari internal environment sampai dengan monitoring digambarkan di bagian depan kubus dalam 8 warna. Unit-unit organisasi, subsidiary, business unit, division, entity, dan label digambarkan di sisi kanan kubus. Gambar ini mencerminkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada enterprise risk management untuk entitas yang bersangkutan secara menyeluruh atau berdasarkan kategori 4 tujuan atau dari 8 komponen atau unit organisasi atau dari sisi yang manapun. Selanjutnya, efektivitas. Menentukan efektif tidaknya enterprise risk management merupakan pertimbangan berdasarkan penilaian apakah kedelapan komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Agar komponen ini berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang signifikan dan risiko harus ditempatkan di dalam risk appetite entitas. Ketika enterprise risk management diputuskan berjalan efektif di dalam setiap kategori tujuan, maka direksi atau dewan komisaris dan manajemen mempunyai keyakinan yang memadai bahwa mereka memahami bahwa tujuan strategis dan operasi maupun tujuan pelaporan yang dapat dipercaya telah dicapai dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk entitas itu telah ditaati. Keterbatasan enterprise risk management. Meskipun enterprise risk management memainkan peranan penting dan memberikan manfaat besar untuk perusahaan, tetap ada keterbatasan tertentu. Keterbatasan juga merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia dalam membuat keputusan bisa salah atau keliru. Keputusan menanggapi risiko dan penentuan sistem dan prosedur pengendalian harus mempertimbangkan relative cost and benefits. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pengendalian dapat diterobos lewat kolusi 2 orang atau lebih, dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan enterprise risk management. Peran dan tanggung jawab. Setiap orang dalam entitas mempunyai tanggung jawab tertentu dalam enterprise risk management. Direktur utama bertanggung jawab sebagai pemilik enterprise risk management. Para manajer mendukung falsafah enterprise risk management, mendorong ketaatan terhadap risk appetite, dan mengelola risiko dalam wilayah tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerance. Seorang pejabat dengan tanggung jawab khusus atas risiko, pejabat di bidang keuangan, auditor internal, dan orang tertentu lainnya mempunyai tanggung jawab kunci. Hubungan antara audit internal dan enterprise risk management. Selama bertahun-tahun, audit internal memanfaatkan informasi tentang risiko secara tepat, yakni sebagai input utama dalam perencanaan audit. Audit internal juga harus mengaudit kerangka enterprise risk management untuk memberikan assurance kepada direksi atau dewan komisaris dan senior manajemen mengenai kecukupan dan efektifnya enterprise risk management. 3 jenis risiko. Yang pertama, risk appetite. Selera risiko adalah jumlah risiko yang secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai dan secara umum memahami risiko terkait yang diambil. Yang kedua, risk tolerance. Risk tolerance adalah tingkat risiko yang dapat diterima berkenaan dengan capaian tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik diukur dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan target terkait. Yang ketiga, risk maturity. Risk maturity adalah mengukur beberapa jauh suatu organisasi melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan best practice yang berlaku. Sekian penjelasan saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.